Informasi pertama saudara kami awali dari Banten. Polisi mengungkap tersangka pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten saudara. Selain menunjukkan sosok pelaku, polisi juga menjelaskan penyidikan yang mengarah pada tersangka. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga memastikan pelaku yang ditangkap merupakan pembunuh anak politisi PKS yang ditemukan tewas di rumahnya saudara. Selain pengakuan pelaku, polisi juga telah mengantongi bukti elektronik baik dari bukti percakapan melalui pesan elektronik maupun CCTV yang didapatkan dari tetangga korban. Pelaku merupakan karyawan swasta dan nekat melakukan pencurian di rumah mewah tersebut karena terlilit hutang ratusan juta rupiah setelah kalah bermain kripto. Dengan beberapa hal-hal yang ada di handphone pelaku maupun beberapa alat-alat lainnya yang berkaitan dengan waktu yang menunjukkan dari CCTV yang ada di rumah tetangga. Jadi kami menentukan bahwa pelaku untuk menjadi tersangka melalui gelar penetapan tersangka sudah melalui proses scientific crime investigation. Hasil penyidikan saudara, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan saat melakukan pencurian. Salah satunya adalah 2 bilah pisau. Oleh polisi, 2 bilah pisau tersebut langsung dilakukan pemeriksaan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Hasilnya ditemukan bercak darah dan terdapat DNA korban, yaitu anak politisi PKS. Selain itu saudara, polisi menyita sebuah sepeda motor, perhiasan hasil kejahatannya. Direktorat Kriminal Umum Polda Banten menjelaskan selain karena motif ekonomi, pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon merupakan pelaku tunggal. Pelaku yang berusia 31 tahun ditangkap saat sedang bersembunyi di bawah mobil saat hendak mencuri. Usai ditangkap, polisi menyita 2 bilah pisau dan ditemukan DNA korban. Pelaku mengaku nekat membunuh karena panik setelah aksinya terpegok dan korban melawan dengan menendang pelaku. Polisi juga membantah keraguan soal keterlibatan orang di lingkaran terdekat korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini. Ya, saya ulangi, pelaku tunggal, kemudian melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran itu secara acak, yang mungkin selama ini asumsinya ini karena dendam keluarga, ada keterlibatan orang dalam keluarga atau karyawan, itu patah semua. Bahwa ini tindak pidana adalah murni tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jadi pelaku ini adalah pelaku tunggal yang dijadikan sasaran itu secara acak. Ini adalah kursi roda yang digunakan pelaku pada saat untuk membantu mengangkat berangkas, di mana pelaku adalah sendirian. Polisi mengungkap pembunuh anak politisi PKS di Cilegon hanya beraksi seorang diri atau pelaku tunggal. Tertangkapnya pelaku dan bukti yang ditemukan di tas pelaku meyakinkan kepolisian bahwa pembunuhan tidak terkait dengan orang dekat korban. Salah satu bukti yang menguatkan yakni pisau yang disita dari pelaku ditemukan bercak darah yang cocok dengan DNA korban. Profil DNA yang ada pada bercak darah pada pisau cocok dengan profil DNA pada anak A umur 9 tahun. Jadi darah yang terpisah itu dengan
darah si anak ini mempunyai kesamaan. Sebelumnya pelaku ditangkap saat melakukan pencurian. Polisi menyatakan pelaku mengakui telah membunuh anak politisi PKS di Cilegon. Namun psikolog forensik Reza Indragiri meragukan bahwa pelaku pencurian yang ditangkap merupakan orang yang sama dengan pelaku pembunuhan di Cilegon. Saya khawatir keluarnya pengakuan bahwa saya pelaku pembunuhan itu adalah keluar dari mulut si pelaku pencurian karena dia berada di bawah shock dalam sebuah interogasi yang sangat-sangat menekan dirinya. Si pelaku pencurian ini punya sidik jari, punya rambut, punya DNA. Silakan dicek di lokasi pembunuhan sebelumnya. Ada tidak jejak-jejak identitas si pelaku itu? Pembunuhan terhadap anak 9 tahun di Cilegon diketahui ayah korban yang merupakan politisi PKS pada 16 Desember 2025. Pengungkapan pelaku sempat terkendala CCTV rumah yang tidak aktif. Pelaku kemudian ditangkap pada 2 Januari saat melakukan pencurian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas kasus pembunuhan anak politisi PKS bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Selamat petang Mas Luki dengan Maidop. Petang Mbak Maidol. Oke, Mas Luki, yang pertama polisi kan bilang hanya ada 1 tersangka dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS. Analisis Anda bergaris lurus dengan fakta dan juga kejanggalan yang sempat muncul selama ini? Ya tentu kita patut mengapresiasi ya waktu 2 minggu ini kemudian bisa bisa menghasilkan gitu satu simpulan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh seorang yang tunggal. Tapi kemudian perlu juga digradasi atas dasar beberapa aspek terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang notabene itu kemudian agak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama, apakah memang pelaku ini memiliki profiling pelaku kejahatan yang mengarah kepada terjadi pembunuhan. Jadi kalau kita tahu dengan tindakan yang dilakukan, terus kemudian resiko yang dia dapatkan, maka tentu apa yang dia lakukan dan kemudian berjeda kurang lebih 2 minggu dia sudah melakukan tindakan lagi. Ini ada sisi impulsivitas yang harus dikaji lebih lanjut. Apakah memang dia melakukan pembunuhan itu karena keterdesakan atau memang ini karena satu dorongan tertentu untuk dia dapat melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua kejanggalannya adalah dalam konteks ini barang-barang yang kemudian dia sasar gitu atau kemudian niatan dia untuk melakukan pencurian itu tidak kemudian menjadi nampak. Jika memang dia ingin melakukan suatu tindakan yang cukup keras gitu atau kemudian cukup berani, maka dia akan berupaya mencari sesuatu yang seharusnya bisa memberikan efek secara material kepada dirinya, dan instrumentasi terhadap aspek ini kemudian menjadi nihil saat kemudian dia didapati berada di rumah korban berikutnya gitu, tapi kemudian dia melakukan pengumpetan yang justru berada di ruang publik yang justru milik orang lain. Ini menandakan bahwa pelaku tidak memiliki kesiapan gitu secara mental ataupun secara psikologis agar dia tidak ketahuan dari pengejaran kepolisian. Yang ketiga adalah jika memang ada satu perlawanan, satu retensi dari korban, maka seharusnya bukti-buktinya akan lebih kuat lagi, tidak hanya kemudian dilekatkan kepada alat pembunuhan, dalam hal ini adalah pisau, tapi kemudian jejak yang memang mengarah kepada diri pelaku, apakah memang serpihan-serpihan kulit seperti itu, atau kemudian adanya perlawanan jika memang ada yang dilakukan oleh korban, dan itu mengindikasikan bahwa perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah memang ini adalah pelakunya. Jika memang ini pelakunya, tentu profil terhadap dirinya itu perlu dalami secara lebih. Setelah penetapan tersangka kemudian juga pelaku ditangkap begitu ya, kita bisa bicara soal motif-motifnya kan akhirnya terungkap, motif ekonomi. Apakah motif ekonomi ini Anda nilai relevan dengan tindakan tersangka membunuh secara sadis atau sebaliknya? Ya, ini tadi saya sampaikan juga bahwa telah terjadi ketimpangan resiko seperti itu. Jadi saat kemudian dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tapi kemudian dia mendapatkan resiko yang justru lebih besar, cenderung biasanya dalam konteks pelaku-pelaku yang terkategorisasi sebagai penjahat seperti ini, maka mereka akan menirkan peran-peran yang bersinggungan dengan pihak lain. Jadi saat kemudian dia menyerang suatu target atau kemudian menyerang suatu rumah, maka mereka sudah surveillance, mengkalkulasikan risiko dan sejauh mana saat mereka berhasil, barang yang mereka dapatkan itu bisa menyenangi atau membutuhkan kehidupannya. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula bisa kita lihat apa yang dia dapatkan itu hampir tidak ada seperti itu ya. Bahkan kemudian rekam jejak profiling dirinya itu terindikasi dia adalah satu pekerja yang cukup baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah perlu dideteksi lebih lanjut apakah memang permasalahan ekonomi yang kemudian bisa seharusnya ada aspek lain gitu yang dibentengi dalam
ini adalah keluarga misalnya atau retensi dari pihak-pihak lain yang bisa mengurungkan niatnya dia untuk dapat melakukan tindakan lebih jauh sampai kemudian melakukan pembunuhan. Dan kemudian yang keempat, dalam konteks crime scene yang bersifat zonal seperti ini agak sedikit tertutup gitu, dan mengindikasikan memang telah terjadinya satu hal yang cukup dipersiapkan secara matang oleh pelaku tersebut, dan seharusnya mengindikasikan ini dilakukan oleh tindakan jika memang penyelidikan dilakukan secara lebih profesional. Oke, itu tadi dari motif. Kemudian juga kita pindah ke soal CCTV. Tadi kan polisi pada saat konvers bilang kalau CCTV ini kan rusak, tidak ada di rumah gitu, tidak ada di TKP, didapat dari tetangga. CCTV yang mati di TKP menurut Anda sebuah kejanggalan yang sudah dibuktikan polisi? Nah, inilah yang menurut saya dalam konteks kalau kita mengkorelasikan dengan atribusi dari pelaku, maka seharusnya dia tidak mengetahui keberadaan CCTV tersebut jika memang ini adalah tindakan yang bersifat reaktif atau kemudian impulsif. Jadi CCTV itu dia tidak tahu jika memang mati, dan kemudian seharusnya tercapture di sana. Yang kedua adalah dengan matinya CCTV ini seharusnya dengan properti yang sedemikian besar ini sudah bisa menjadi sinyalemen bahwa telah terjadi ketidakamanan atau kemudian insekuritas dari orang yang memiliki rumah atau kemudian keluarga dari korban. Yang ketiga yang bisa mengindikasikan sejauh mana kemudian aktivitas yang berada di rumah itu cenderung sepi, terus kemudian meninggalkan anaknya seorang diri, atau kemudian ada orang lain tapi kemudian tidak berada di aktivitas yang cukup dekat, sehingga terkesan gitu ya bahwa memang telah terjadi satu pembiaran gitu, bahwa korban itu kemudian dibiarkan sendirian, terus kemudian CCTV juga kemudian dalam kondisi mati. Yang keempat adalah tentu dalam konteks ini yang perlu kemudian dirangkai tidak hanya kemudian keberadaan CCTV, tapi sejauh mana rekam jejak digital pelaku gitu yang bisa mengindikasikan bahwa dirinya melakukan tersebut. Yang kedua adalah sejauh mana pula keberadaan surveillance itu justru di satu sisi bisa kemudian menimbulkan efek pelaku untuk bisa melakukan tindakan lebih brutal lagi, atau di sisi lain dia seharusnya memang tahu tapi kemudian mengabaikan keberadaan CCTV tersebut, yang seharusnya saat kemudian dia tahu itu memberikan rasa efek untuk kemudian mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan pencurian apalagi melakukan pembunuhan. Oke. Ini kan TKP kan cukup besar begitu ya. Rumah ini kalau kita lihat kan memang juga cukup besar dari luar begitu. Apakah pelaku ini sebelumnya memang sudah mapping, atau yang analisa Anda sudah tahu lokasi kan memang tujuannya adalah untuk pencurian, akhirnya kemudian ada tindakan pidana lain dalam kasus ini. Termasuk juga untuk penemuan DNA yang disebut polisi. Ya, biasanya dalam konteks pencurian mereka akan melakukan satu yang pertama biasanya adalah melakukan identifikasi atau pemetaan. Pemetaan mulai dari sasarannya, terus kemudian aktivitas dari korban, terus keberadaan CCTV, bahkan kemudian perlengkapan yang digunakan. Yang kedua adalah mereka akan memetakan resources. Jadi sejauh mana ancaman-ancaman yang bisa menimbulkan efek jera atau kemudian menggentarkan niatnya dia untuk dapat melakukan tindakan pencurian tersebut. Yang ketiga adalah biasanya dalam konteks ini tindakan melakukan pembunuhan dalam konteks pencurian itu adalah opsi paling terakhir. Saat kemudian dia bisa melarikan diri, itu adalah opsi yang seharusnya dia ambil alih-alih dia melakukan pembunuhan yang seharusnya bisa lebih memberatkan dia nanti saat kemudian mereka ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang kemudian bisa dipahami adalah maka saat ini dilakukan oleh stranger atau kita kenal sebagai stranger homicide, orang asing, yang seharusnya hanya 5% dari total tindakan kejahatan atau kemudian pembunuhan dilakukan oleh orang asing, ini mengindikasikan pertama apakah memang secara moral, kejiwaan, atau bahkan tekanan sosial burnout dia mengalami sesuatu, atau yang kedua dia tidak bisa mengendalikan kontrol dirinya dan kemudian dia melakukan pencurian itu kemudian ketahuan terus sampai tidak bisa mendapatkan apa-apa, bahkan 2 minggu lagi dia melakukan tindakan tersebut. Makanya harus didalami lebih lanjut sejauh mana dia bisa mengontrol dirinya dan kemudian menjadikan tindakan pencurian itu relapse lagi bahkan dalam rentang yang cukup pendek tersebut. Kurang lebih demikian, Mbak. Oke, Mas Luki, salah satu bukti yang tadi ada dalam konferensi pers dari polisi adalah pisau begitu ya, yang memang sudah diakui oleh pelaku, oleh tersangka. Apakah kemudian ini lantas mematahkan ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Ya, tentu jika memang alat buktinya saat ini CCTV terus kemudian pisau, maka pelaku tidak memiliki kemampuan lagi untuk bisa mengelak gitu ya dari apa yang kemudian mengarah kepada dirinya. Tapi yang perlu kita pertimbangkan berikutnya adalah keberadaan saksi. Itu yang pertama, sejauh mana kemudian apakah memang ini bersifat tunggal atau ada pihak-pihak yang justru berupaya mengaburkan atau kemudian mengabaikan tindakan keamanan kepada diri korban atau bahkan properti keluarga korban. Yang kedua yang bisa terindikasi adalah sejauh mana tuntutan
atau tuduhan-tuduhan bahwa yang bersangkutan itu mengalami lilitan ekonomi yang cukup berat, itu bisa mengguidance dirinya untuk dapat melakukan pencurian, bahkan melakukan tindakan pembunuhan meskipun itu diketahui oleh anak kecil. Yang ketiga yang bisa kita kategorisasi berikutnya adalah sejauh mana inner circle dari pelaku tersebut, baik dalam konteks keluarga atau kemudian lingkungan terdekat, itu bisa mempengaruhi tindakan tersebut atau bahkan memberikan efek untuk tidak melakukan tindakan. Jadi 3 aspek inilah yang seharusnya bisa mengindikasikan motivasi terutama, terus kemudian niatan dia, dan apakah memang niatan dia ini adalah tindakan yang bersifat impulsif, memang sudah direncanakan lebih lanjut. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Mas Luki Nurhadianto. Sehat selalu, Mas Luki.